Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wadirin SPD MPD, NIDN 0011049113. Saya bekerja di Unit Kerja Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pembuatan video ini dalam rangka Serdos Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah elemen mesin dinamis. Dalam hal ini elemen mesin dinamis diampu oleh Bapak Dr. Amri Santosa dan Bapak Efri Meldianto, SPD MPDT. Semua dosen tersebut tergabung dalam tim teaching. Mata kuliah elemen mesin dinamis adalah mata kuliah pokok di program studi pendidikan teknik mesin dengan SKS sebanyak 3 SKS dan diajarkan pada semester 3. Kemudian mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah elemen mesin dinamis memberikan pengetahuan tentang identifikasi, memilih, merancang, dan macam-macam transmisi yang diperlukan untuk merancang konstruksi permesinan. Materi terdiri dari sabuk atau bel, rantai, puli, roda gigi lurus, roda gigi payung, dan roda gigi cacing, dan penerapan sistem transmisi untuk merancang konstruksi mesin. Kemudian capaian lulusan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai prinsip dan perancangan teknik, proses, dan komponen mesin. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan inovatif untuk kemajuan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah terbagi ada capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat menerapkan konsep elemen mesin dinamis. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa mampu menghitung tegangan, regangan, dan faktor keselamatan pada desain komponen mesin elemen mesin dinamis. Sub CPMK 2 adalah mampu menghitung secara tepat desain komponen elemen mesin dinamis. Sub CPMK 02B mampu menganalisis kesalahan desain komponen yang dibuat. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada terbagi beberapa CPMK. Yang pertama CPMK 01, mahasiswa dapat menjelaskan konsep elemen mesin dinamis. CPMK 02, mahasiswa mampu menghitung tegangan, regangan, dan desain keselamatan untuk komponen elemen mesin dinamis. Terdiri dari sub CPMK 02A mampu menghitung secara tepat desain komponen elemen mesin dinamis. Sub CPMK 02B mampu menganalisis kesalahan desain komponen yang telah dibuat. Kemudian CPMK 03, mahasiswa mampu berpikir kritis dan logik untuk menyelesaikan permasalahan desain. Terdiri dari sub CPMK 03A menguasai rumus perhitungan desain komponen elemen mesin dinamis. Sub CPMK 03B, mahasiswa dapat menentukan referensi yang tepat untuk menyelesaikan masalah elemen mesin dinamis. Kemudian CPMK 04, mahasiswa dapat merancang sistem sabuk dan puli. Yang terdiri dari sub CPMK 04A, mahasiswa mampu menghitung dengan tepat perbandingan putaran puli. Kemudian sub CPMK 04B, mahasiswa mampu mengestimasi dan menentukan faktor keamanan dan keterkaitan dengan pemilihan sabuk dan puli. Kemudian sub CPMK 04C, mahasiswa mampu memilih tipe sabuk dan puli yang tepat untuk kondisi kerja tertentu. Kemudian sub CPMK 05, mahasiswa mampu merancang sistem rantai dan sproket. Kemudian CPMK 06, mahasiswa mampu merancang poros berdasarkan kekuatan dan fungsinya. Kemudian CPMK 07, mahasiswa mampu memilih pasangan roda gigi yang akan sesuai bekerja dengan kondisi kerjanya. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, mahasiswa bisa mengakses buku karya Said M. Nelwali dengan judul Mesin Design with CAD and Optimization tahun 2021. Kemudian buku Robert Elmon dengan judul Machine Element in Mechanical Design edisi ke-6 tahun 2018. Kemudian buku yang ketiga, mahasiswa dapat mempelajari buku karya Budinas Sidley yang berjudul Mechanical Engineering Design edisi 10 penerbit M. John Hill USA tahun 2015. Kemudian buku karya Bandari dengan judul Design of Machine Element terbitan tahun 2010. Adapun pertemuan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan pertama mencakup CPMK 01 dan CPMK 03A dan CPMK 03A yang materi pembelajarannya berisi tentang konsep dasar elemen mesin dinamis
dan peluang wirausahanya. Metode dan strateginya adalah kuliah tatap muka, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar, mereka bisa mampu menjalankan konsep dasar elemen mesin dinamis dengan menghubungkan peluang wirausaha. Kemudian pertemuan kedua mencakup CPMK 02A yang membahas materi tentang konsep dasar beban, tegangan, dan faktor keselamatan. Metode atau strategi yang digunakan adalah kuliah secara langsung, kemudian pendekatannya adalah problem based learning. Kemudian yang selanjutnya pertemuan ketiga CPMK 04 yang materinya berisi tentang analisis cara kerja sabuk dan puli. Kuliah dilakukan dengan cara kuliah secara langsung atau luring, kemudian presentasi, praktek langsung, kemudian ada problem based learning, dan tanya jawab. Mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan diskusi kelompok, memecahkan masalah bersama-sama dengan strategi pendekatan problem based learning. Kemudian pertemuan keempat dan kelima mencakup CPMK 04, yaitu dengan materi pemilihan tipe sabuk dan puli yang tepat, analisis perhitungan sabuk dan puli. Kuliah dilaksanakan secara daring, diskusi kelompok, dan tugas perancangan puli atau project based learning. Kemudian pertemuan ke-6 sampai dengan ke-7 sub CPMK atau CPMK yang dicapai adalah 05, yaitu cara kerja rantai dan sprocket, memilih rantai dan sprocket yang tepat, analisis perhitungan rantai. Strateginya adalah kuliah luring, presentasi, praktek, problem based learning, dan tanya jawab. Kemudian pertemuan ke-8 dilakukan UTS. Mahasiswa akan melaksanakan UTS di pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 dan ke-10 mencakup CPMK 06, yaitu dengan materi desain poros untuk penerus daya, putaran, dan torsi, perhitungan serta poros penentu daya, putaran, dan torsi. Kuliah yang dilaksanakan strateginya adalah kuliah langsung tatap muka atau luring, praktek di lapangan, kemudian problem based learning, tanya jawab. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran secara teori, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok dengan dosen memberikan masalah untuk mereka pecahkan dengan metode atau strategi problem based learning. Kemudian pertemuan 11 sampai pertemuan 15 mencakup CPMK 07, yaitu perhitungan putaran dan torsi roda gigi, menghitung parameter nomenklatur roda gigi, memilih modul dan jumlah roda gigi, serta analisis kekuatan roda gigi. Kuliah dilaksanakan dengan kuliah luring, presentasi, project based learning, kemudian tanya jawab. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan diskusi kelompok, mempelajari teori yang sudah diberikan, dan kemudian diskusi melalui e-learning, kemudian melakukan tanya jawab, kemudian melakukan pembagian kelompok dengan project yang telah diberikan. Kemudian pertemuan ke-16 adalah merupakan pertemuan CPMK 07, yaitu membuat technical report atau membuat rancangan roda gigi untuk kondisi kerja yang diberikan. Ini merupakan desain yang telah diberikan oleh tim dosen. Kuliah atau strateginya adalah kuliah luring atau tatap muka, kemudian pendekatannya menggunakan problem based learning, tanya jawab, dan mahasiswa menyelesaikan desain atau tugas yang sudah diberikan oleh tim dosen. Selanjutnya, untuk komponen evaluasi di dalam pembelajaran, penilaian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di kelas. Bobotnya sebesar 15%, proyek mahasiswa sebesar 20%, tugas praktek mandiri, tugas mandiri dan diskusi kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebanyak 20%, kemudian technical report atau desain akhir sebesar 25%. Kemudian komponen evaluasi terdiri dari keaktifan mahasiswa di kelas dengan indikator yang pertama bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, memberikan pendapat. Kemudian komponen berikutnya yaitu proyek mahasiswa dengan indikator adalah pemilihan kasus elemen mesin dinamis, analisis perhitungan rancangan elemen mesin dinamis, analisis keselamatan rancangan elemen mesin dinamis, ketepatan rancangan elemen mesin dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah praktek tugas mandiri dan kelompok dengan indikator pemilihan kasus elemen mesin dinamis, analisis perhitungan rancangan elemen mesin dinamis, kemudian analisis keselamatan rancangan elemen mesin dinamis, kemudian ketepatan rancangan elemen mesin dinamis. Yang berikutnya adalah ujian tengah semester, indikatornya adalah konsep dasar elemen mesin dinamis, puli, bel, rantai, dan poros, perhitungan rancangan puli, bel, rantai, dan poros. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa membuat indikatornya adalah membuat technical report dengan indikator analisis perhitungan rancangan roda gigi, rem, dan kopling, membuat rancangan mesin yang dibutuhkan di dalam yang dihubungkan dengan dunia wirausaha. Kemudian interpretasi nilai atau kriteria penilaian akhir dengan rentan 85 sampai 100 mendapatkan nilai A dengan mutu 4, kemudian 70 sampai dengan 84 dengan huruf B dengan bobot mutu 3, 55 sampai dengan 69 nilai huruf C dengan bobot mutu 2, kemudian 40 sampai 58 dengan nilai huruf D, kemudian bobot mutunya 1, kurang dari 40 nilai hurufnya E, dan skor mutunya 0.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa semua. Dalam keadaan sehat semua. Ada yang kekurangan badan segini. Teman semua ya, sarapan semua ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kuliah elemen mesin dinamis ya, semester ini, dan ini pertemuan yang ketiga. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, ya. Semua sudah konsentrasi? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau cek absensinya juga ya. Andrea Nura, Hervi, Nabil, Abdul Rauf, Heru, Aldi, Dea, Devta, Ardani, Ahmad, Ramadan, Pak Reza, kemudian Arya, hadir Pak. Oke, baik, semua sudah hadir dan beberapa teman juga sudah hadir ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, boleh nanti kalian menggunakan teknologi AI nanti pas saat Bapak menjelaskan materi ya, atau memberikan materi. Pada saatnya nanti kalian Bapak persilakan untuk menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berfokus ya, pertemuan ketiga ini tentang BEL. Baik. Nah, tentu di BEL ini sudah pernah kalian mungkin melihat BEL ini, pernah melihat. Sebelumnya saya tanya dulu, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang BEL atau puli BEL? Ya, Pak. Biasanya fungsi belnya bisa digunakan untuk menyatukan sebuah tenaga dari mesin ke mesin untuk penggerak ya, Pak. Oke, bagus. Jadi semacam ada untuk mentransmisikan tenaga, daya atau power dari sebuah engine. Ya. Itu fungsi dari BEL secara umum. Nah, tapi kita akan lihat nanti secara menyeluruh seperti apa. Nah, di BEL ini kita tidak hanya mengetahui saja, tapi kita juga bagaimana menghitungnya, merancang. Kalau selama ini kita lihat BEL itu atau puli itu hanya digunakan pada alat-alat tertentu atau pertanian atau otomotif atau sepeda motor ya. Nah, di sini kita nanti akan menghitung bagaimana itu dirancang. Kan tidak mungkin langsung ada BEL begitu saja nempel. Bagaimana dari itu, bagaimana dirancang sehingga BEL itu bisa berfungsi secara efisien. Ya, jadi itu BEL yang kira-kira akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, di dalam PPT ini kita bisa lihat ya, di dalam elemen mesin khususnya BEL dan puli itu biasanya berpasangan. BEL dan puli itu berpasangan. Jadi dalam desain pun harus ada dua komponen tersebut dengan komponen tambahan yang lain. Oke. Nah, ini beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengantar transmisi daya, jenis BEL, komponen, dan seterusnya sampai pada tahap nanti kita menghitung. Ya. Oke, ini ada transmisi daya mekanis. Jadi apa yang dimaksud transmisi daya mekanis? Kenapa kok BEL dalam kategori transmisi daya mekanis? Ya.
Jadi bel ini proses mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu sistem mekanik. Yang di dalam teknik mesin itu, ya, salah satu metode yang paling mudah dan efisien adalah menggunakan bel puli untuk mentransmisikan. Yang paling efisien dan menggunakan bel dan puli. Jadi memungkinkan perpindahan putaran atau torsi antara poros dengan berbagai konfigurasi. Jadi bel itu bisa berbagai konfigurasi, tidak hanya satu titik ke titik lain. Bisa saja contohnya bel itu dari sini nanti ke atas, ke bawah. Itu contohnya banyak. Ini yang umum kita lihat. Kalau kalian pernah melihat itu dalam bis antar kota yang besar itu, kalau mesinnya dibuat di belakang itu belnya banyak sekali. Ya. Itu sebagai contoh. Konfigurasinya bisa disesuaikan. Berikutnya adalah efisiensi transmisi bel ini. Rasio kecepatan, kemampuan menahan beban adalah pertimbangan utama dalam perancangan bel. Jadi nggak asal bel itu dibuat. Ada pertimbangan efisiensinya, ada kecepatan rasionya, ada kemampuan dia menahan beban. Jadi tidak hanya cukup kecepatan ya, dalam merancang. Efisiennya juga harus dihitung. Cepat tapi tidak efisien, percuma kita merancang. Atau dia nggak mampu menahan beban. Jadi pertimbangan ini yang dipakai untuk merancang sistem bel dan puli. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari jenis bel atau transmisi. Bel atau transmisi atau bel di bel ya, untuk mentransmisikan daya. Ada V-bel, ada flat bel, ada synchronous bel atau biasa disebut pasang timing bel. Kemudian ada red bel atau poly V-bel. Itu yang umum ada di pasaran yang ada di sekitar kita. Kurang lebih ini yang banyak ya. Tapi untuk industri yang tidak lagi, ada lagi yang bentuknya yang mungkin sedikit berbeda dengan pada umumnya yang digunakan di kendaraan atau yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, kita lihat di sini keunggulan bel tadi ya, fleksibel desain, perlindungan beban, kemudian operasinya senyap, prediksi getaran. Nah, ini keterbatasan adalah slip, umur pakainya terbatas. Biasanya bel itu yang mudah aus, jadi harus ada pergantian rutin. Kemudian ada peka terhadap lingkungan, ya, suhu ekstrim, ada minyak, ada debu, itu mempengaruhi daya cengkram atau daya gesek antara bel dan puli. Jadi kontaknya di bidang puli dan belnya. Itu kalau ada minyak ya slip lah itu pasti. Ya. Nah ini tuh kelemahannya tidak cocok untuk daya tinggi. Kayak jarang. Yang daya besar, daya tinggi dia menggunakan puli. Biasanya digantikan dengan rantai atau poros. Ini yang untuk daya yang besar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini contoh kasusnya. Ini rumus dasar ya untuk memperhitungkan atau pemilihan diameter puli atau kecepatan. Tadi kan di atas ada diagram ya, ada daya yang ingin dirancang, kemudian ada puli kecil. Nah ini kurang lebih pemilihnya, rumus yang digunakan untuk pemilihnya. Ini velocity ratio, kemudian diameter puli penggerak, ini diameter puli yang digerakkan. Mana ini nanti yang kecil? Ya, karena bisa jadi yang kecil itu yang digerak atau puli yang digerakkan. Tergantung mana yang merupakan powernya. Ya. Kemudian ada putaran puli penggerak dan putaran puli yang digerakkan. Itu biasanya menggunakan simbol B1, B2 dan N1, N2. Kalau ditarik di atas rumusnya maka ada rumus seperti ini. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nah ini ada contoh kasus. Nanti saya minta kalian maju ke depan untuk menyelesaikan dengan rumus sederhana ini. Oke,
Ini contoh kasusnya, saya ada semacam contoh kasus di sini, ya. Saya punya data di sini D1. Oke, kita punya data di sini ada D2. D2 kita coba merancang dengan angka 50 mili. Ya. Kemudian N2-nya kita punya 100 rpm. Kemudian N1-nya ini contoh kasusnya ya. N1-nya 500 rpm. Berapa D1 dengan rumusnya itu? Silakan kalau ada yang mau mencoba. Oke, baik. Nabil, silakan. Dengan rumus yang sama itu, coba D1-nya berapa angkanya? Silakan. Kita sama-sama lihat ya, simak ya. Belasan dari Nabil seperti apa? Oke. Oke, tolong disimak ya. Lain. Jadi Pak, izin ya Pak ya. Ya. Jadi D1 dari perhitungan Nabil ialah 10. 10 ini didapat dari N2 dikali sama D2 lalu dibagi N1. Jadi kalau di sini N2-nya 100, D2-nya 50. 100 dikali 50 itu 5.000, lalu dibagi 500, jadi D1-nya itu 10. Nah, mungkin langsung Nabil berikan rancang dulu. Oke, boleh, silakan. Jadi ini D2. Karena di sini D2-nya 50, artinya bulinya lebih besar daripada D1. Karena D1-nya 10. Dan rasionya itu di 100 rpm. Berhubung D1-nya lebih kecil, artinya ukuran bulinya lebih kecil. Dan rasionya itu 500. Jadi didapatkan di sini bahwasanya dari putaran RPM D2 itu 100 rpm, D1 itu 500 rpm. Artinya satu putaran D2 itu sama dengan 5 putaran D1. Artinya untuk mendapatkan RPM-nya 5000, itu berarti ini satu putaran, ini sudah dapat 5 putaran. Jadi kalau mau dapat RPM-nya lebih besar, itu artinya kelipatan 5. Misalnya ini berputar 3 kali, artinya sini RPM-nya 300, di sini RPM-nya 1500. Oke, gitu, Pak. Baik, terima kasih untuk buat Fit. Oke ya. Jadi yang dijelaskan Mas tadi, kurang lebih di sini ada buli ya. Nah, ini kita tambahkan bedanya kayak gini ya, biar lebih jelas ya. Oke. Nah, itu kira-kira rasio dari rumus yang ada di situ ketika kita ingin memilih berapa diameter yang diinginkan. Nah, kalau kembali ke tabel di atas tadi, diameter yang puli yang kecil yang mana antara ini? 50 dan 10 mana yang lebih kecil? 10. Nah, 10 berarti ya. Kita akan melihatnya dari tabel ini. Ya, karena di sini adalah puli yang kecil. Ya, tapi kita belum merancang di sini ya, atau daya perencanaan kita belum menghitungnya. Jadi kalau puli yang kecil ini sekitar 10, ya, berada di area mana?
Nah, tentu dia masih relatif kecil karena dia 10 mili di bawah dari 100. Tadi Anda jayanya tinggal di angka berapa. Ini sebagai contoh saja untuk rasionya. Oke. Nah, itu baru dari sisi rasio. Ya, rasio. Nah, di rasio ini ada namanya koefisien atau koefisien rangkaian. Ya, koefisien rangkaian di sini. Koefisien rangkaian maksudnya seperti apa? Ini tergantung bahan yang digunakan. Kulinya dari apa, B-nya dari apa. Itu biasanya ada nanti perhitungan sendiri atau sudah ditetapkan. Ya. Baru kita nanti masukkan di dalam perhitungan. Ya, ini. Nah, nanti kalau sudah dapat rasionya tadi, kita akan bisa menghitung kecepatan keliling atau kecepatan linier. Kan dia berputar. Ya, puli dan bel tadi berputar. Nah, menghitungnya seperti apa? Nah, di sini ada V, D ini jelas ya, kecepatan atau diameter puli. Boleh diambil dari yang penggerak atau yang digerakkan. Kemudian ada putaran puli atau RPM-nya. Nah, contoh kasus di sini yang dijelaskan tadi, ya, di sini ada diameter 50 dan RPM-nya adalah 100. Nah, itu yang dimasukkan di rumus ini. Nanti akan dapat kecepatan linier. Setelah dapat kecepatan linier, ya, kita akan menghitung jarak bel. Nah, jarak antar puli, ya, atau panjang bel di sini. Panjang bel. Nah, kita akan mendesain bel dan puli kira-kira kan seperti ini. Misalnya ya, ada yang puli kecil, ada yang besar, ada jarak antara ini, ya, ada kemudian panjangnya, belnya berapa. Nah, ini sebagai tugas atau diskusi, ya, kasusnya. Karena mungkin tadi sudah tahu rasionya. Ketika sudah bisa menentukan rasio, nanti ini mau dirancang berapa jaraknya. Kalian sendiri yang mendesain. Yang mendesain, kemudian nanti kalian hitung panjang belnya berapa dengan rasio puli yang sudah dihitung dengan kecepatan yang sudah disiapkan tadi. Oke. Ada yang 5, ada yang sampai 8 lapis fibelnya itu. Pernah kan kalian lihat ada fibel yang dipasang sampai berapa biji gitu ya? Dan saya dari hitungnya ada yang 3, ada yang cukup 1. Nah, ini kalau dayanya yang kecil 1 cukup. Kalau dayanya semakin besar, RPM-nya juga semakin besar, masuk kategori B, minimal 3 dikasih 3 bel. Tapi kalau kecepatannya makin besar, ya, makin ini ke atas, daya makin besar, 5. Kalau itu dayanya makin tinggi lagi, kecepatannya makin tinggi lagi, masuk 4. Jadi itu pemilihannya, dasar dari situ, supaya kita bisa tahu ini bisa putus atau bisa enggak. Misalkan dayanya besar, ya, kecepatannya tinggi, Anda kasih di satu ya, ada di sini. Jadi asubannya tidak mudah sekali putus, ya. Maka harus dihitung antara beban, antara daya dan kira-kira barat. Ya, sama lah kayak kehidupan. Kita mengukur diri kita, ya. Kita tahu kemampuan kita di berapa, kecepatan kita di berapa. Kalau kita ininya bebannya banyak, gas-gas terlalu tinggi, ya bisa. Kalau kebutuhan kita misalkan kuliah segala macam, ini kita gunakan untuk koya-koya, ya, kuliahnya sudah selesai. Itu contoh salah satunya. Ini ya, ini kesimpulan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tugasnya tadi di depan dikumpul, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua pada pagi hari ini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima ilmunya. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.